Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Leandra. Hari ini saya akan membahas tentang materi dari pengantar rekalatar dan studio rekalatar dengan kode mata kuliah DKJ 2E2. Oke, hari ini kita akan membahas tentang eh, klasifikasi material, lalu ada eh, klasifikasi bahan tekstil. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Klasifikasi material, yang pertama itu ada helaian, lalu ada lempengan, ada manik-manik, dan ada lembaran. Nah, helaian sendiri biasanya karakteristiknya itu memanjang, fleksibel, dapat dilipat, ditekuk, diikat dengan teknik carding, pilin, jahit. Untuk lempengan sendiri biasanya karakteristiknya bidangnya kecil, pipih, keras, tidak fleksibel, dan tekniknya layering, felting, jahit, bakar, atau lebur. Manik-manik sendiri bidangnya kecil, padat, bervolume, dan tidak fleksibel. Tekniknya jahit, bakar, atau lebur. Dan lembaran karakteristiknya bidangnya luas, pipi, fleksibel, dapat ditekuk, dilipat, dengan teknik layering, felting, jahit, tenun, rajut, dan makram. Dan untuk klasifikasi material, itu sebenarnya material juga ada beberapa klasifikasinya ya. Ada yang menggunakan serat alam, dia menggunakan serat alam, pewarna alam. Serat alam itu seperti serat nanas, serat eceng gondok, serat rami, serat jute. Nah, untuk pewarna alam tuh ada banyak juga, ada pewarna dari secang, ada pewarna bunga telang, indigo, lalu ada pewarna mahoni, macam-macam ya, yang uh, berdasarkan turunan-turunannya, ada yang dari bunga, ada yang dari uh, kayu, tumbuhan, ada yang dari bumbu-bumbu makanan juga ada ya, seperti kunyit. Nah, itu pewarna alami. Nah, serat alami tadi juga dari tumbuhan ya, yang kalian tahu ya. Oke, untuk serat sintetis juga ada sangat beragam, ada banyak. Kalau kita ke toko-toko eh, pakaian, toko-toko bahan saat ini, nah itu paling banyak sebenarnya serat sintetis. Nah, ada yang campuran serat alami dan sintetis. Oke, untuk natural fabric sendiri, biasanya dia tuh terbuat dari tumbuhan atau eh, dari binatang gitu. Nah, ada katun, ya ada katun, lalu ada linen, lalu ada wool, lalu ada silk. Nah, ini eh, biasanya harganya juga kalau serat alam lumayan ya. Yang natural fabric ini harganya agak lumayan. Biasanya lebih mahal dibanding yang serat sintetis. Oke. Untuk sintetis fabric sendiri itu ada bahan polyester, ada bahan rayon, ada bahan nilon, akrilik, dan asetat. Nah, untuk pakaian sendiri, sebelumnya kita udah membahas teknik-teknik rekalatar ya yang menghiasi permukaan kain. Nah, setelah kain-kain ini di, memiliki dekoratif yang sedemikian rupa yang sudah diolah dengan teknik rekalatar, kain-kain ini diapain nih? Nah, dibuatlah menjadi produk fashion. Dan tentunya di produk fashion sendiri sebenarnya banyak jenisnya ya. Kalian bisa membuat jenis ready to wear deluxe, atau pakaian uh, couture gitu ya. Itu banyak macamnya gitu. Banyak banyak jenis pakaian yang bisa kalian gunakan menggunakan teknik rekalatar. Nah, tentunya teman-teman di sini diminta juga untuk bisa bereksplorasi uh, dengan menggunakan teknik rekalatar ke dalam produk fashion. Nah, di mana sih kalian bisa ngelihat inspirasinya? Nah, macam-macam. Kalian bisa ngelihat dari Instagram, dari Pinterest, ya, yang paling mudah saat ini. Kalian bisa ngelihat nih dari website, dari ya itu tadi ya, website dari desainer-desainer saat ini seperti apa sih tren pakaian
pada tahun ini gitu. Dan warnanya seperti apa. Nah, kalian bisa nih mencari tahu gitu. Jadi harus sering-sering ya, sering-sering baca, sering-sering melihat jalan-jalan gitu. Nah, itu tuh akan membantu kalian ketika melakukan eksplorasi. Ketika melakukan eksplorasi material juga. Nah, ini sebagai contoh, ini ada Instagram Diet Prada. Kita bisa ngelihat ya dari tahun ke tahun sebenarnya apa namanya fashion sendiri tuh terus berputar gitu. Yang tadinya udah nggak tren lagi, tiba-tiba bisa lagi tren saat ini gitu. Nah, gimana caranya desainer-desainer ini uh, dan kalian gitu ya sebagai mahasiswa bisa mengembangkan desain yang sudah ada gitu, pakaian-pakaian yang sudah ada. Nah, banyak sekali opsi, banyak sekali uh, apa namanya yang bisa kalian ikuti gitu ya. Sekarang sangat mudah, kalian nggak harus beli majalah, tapi udah bisa ngeliat dari Instagram, lihat dari Pinterest. Nah, itu sangat memudahkan kalian ketika ingin membuat sebuah uh, pakaian gitu, untuk mencari sebuah ide. Nah, dan fashion pun terus berkembang ya semakin hari. Nah, salah satunya si teknik reka latar ini sebenarnya bisa membantu untuk memberikan tampilan yang berbeda di produk fashion yang akan kalian buat. Nah, kita akan kalian makin ke sini pasti akan melihat ya banyak banyak perkembangan fashion. Nah, kalian bisa juga mengikuti teknik ATM ini ya, si amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian bisa nih mengamati tren apa sih yang ada saat ini gitu. Kalian bisa mengikuti, kalian bisa membuat itu. Tapi setelah kalian buat, kalian tiru, jangan sama persis. Kalian harus memodifikasi dengan cara apa? Yaitu tadi dengan banyaknya teknik reka latar gitu yang bisa kalian kembangkan di atas produk fashion kalian gitu. Bisa kalian pakai teknik smoke, bisa kalian pakai teknik embellishment atau teknik printing, teknik yang menggunakan puff, yang menggunakan crack gitu ya. Jadi kalian punya ciri khas sendiri gitu. Kalian punya ada pembedanya gitu. Jadi selain kalian amati, tiru, dan kalian punya modifikasinya gitu sih. Kalau saat ini ya kalian bisa seperti itu gitu. Jadi pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Jadi ketika kalian belajar suatu teknik yang baru, silakan dicoba apakah ini akan bagus ketika diaplikasikan ke pakaian gitu. Ketika kalian membuat sebuah produk fashion, apakah ini akan cocok gitu ya. Dan jangan lupa pastinya kalian ketika membuat pakaian sebelum itu kalian pastikan udah tahu nih mau membuat pakaiannya seperti apa ya, arahnya kemana ya. Nah, disitulah kalian harus membuat mood board. Jadi terarah gitu, lebih terarah kalian mau yang seperti apa ya tampilannya gitu. Mau menggunakan teknik apa ya, warna yang seperti apa, atau tekstur yang seperti apa yang saya ingin tampilkan di pakaian saya. Oke. Nah, kira-kira kan mood board itu seperti ini ya. Jadi bisa menampilkan apa sih yang mau kalian kasih nih warnanya, teksturnya, bentuknya gitu ya. Nah, kalian harus peka, memiliki originalitas juga dan karakter personal. Jadi di sini kalian akan digali terus eksplorasinya, lalu dicari nih apa yang bisa kalian kembangkan dari diri kalian gitu. Jadi di kelas ini juga kalian sambil belajar, sambil melihat teknik-teknik peluang-peluang yang ada di teknik surface ini. Jadi kalian harus peka ya sama lingkungan kalian juga. Kalian kan tadi bisa ngelihat ya sebenarnya teknik reka latar itu nggak cuman diaplikasikan gitu aja gitu di kain kosong habis itu udah enggak, tapi bisa juga loh diaplikasikan ke produk seperti tas, sepatu gitu, dress gitu. Jadi macam-macam nih kalian harus peka dan alatnya pun bisa yang ada di sekitar kalian gitu. Mungkin di materi sebelumnya kalian udah tahu ya, kita bisa menggunakan barang-barang untuk membuat stem, bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah gitu. Itu akan sangat
Yang penting itu kalian peka dulu dengan apa yang kalian mau buat dan akhirnya kalian harus terus sering-sering mencoba ya, sering-sering eksplorasi dan itu akan memberikan banyak apa ya, banyak opsi gitu. Jadi kalian tahu nih trial dan error ketika kalian mengerjakan sebuah eksplorasi. Gitu. Jadi kalian tahu ingin lebih lebih cenderung saya ini suka ke yang mana ya gitu. Saya ini karakter saya seperti apa ya ketika saya mau membuat sebuah eksplorasi. Mungkin seperti itu. Eh, Jadi teman-teman semua di sini silahkan kalian bereksplorasi sebebas mungkin, tapi tetap tahu ya tetap ada batasannya gitu. Tapi ya itu tadi sekreatif mungkin dan jangan lupa kalian banyak membaca, mencari uh, browsing atau melihat dari Pinterest gitu ya, ide-ide yang ada di sana gitu kalian uh, coba bisa diolah lebih dalam lagi. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk uh, yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.